karena itu jadi job desk-nya fokusnya nggak cuma di PR aja, tapi juga ada beberapa hal lainnya yang dipercayakan ke aku untuk diselesaikan gitu. Nah, Tapi udah which is biasa ya itu, anak startup tuh multitasking ya. wah, itu udah biasa sih sebenarnya, multitasking banget anak startup. Kerja di Startup edisi Work From Home kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan public relationnya Gila Diskon, Audrey. Hai Audrey. Hai Mbak Gimana nih? Nini. Udah day keberapa nih Work From Home nih? Wah, ini udah mau 30 2 bulan lebih ya? kayaknya. Aduh, udah 30 hari lebih. Oke, sebelum kita ngomongin soal ritualnya Audrey selama WFH, mungkin bisa cerita Yes. posisinya Audrey sekarang di public relation ya? Apa aja sih tanggung jawabnya? Yes, benar. Jadi sebenarnya basically sama aja kayak PR di perusahaan lain sih. Salah satunya main job desk-nya itu kayak build dan maintain komunikasi antara perusahaan dengan publik, terus juga handle crisis, terus juga salah satu job desk kita adalah sebagai advisor untuk manajemen bagaimana caranya menanggapi opini publik. Itu salah satunya sih, gitu. Oke. Mungkin bisa ceritain sedikit Gila Diskon itu apa buat yang belum tahu? Yes, jadi Gila Diskon itu adalah platform di mana kamu bisa cari berbagai macam promo dari brand-brand favorit. Di situ kamu bisa nemuin variasinya promonya, ada macam-macam, ada yang buy one get one, ada yang diskon berapa persen, itu ada semua di situ. Dan yang paling penting di Gila Diskon ini bener-bener pokoknya curated banget lah diskonnya untuk teman-teman yang suka diskon. Apalagi di social media ya, banyak banget tuh promonya. Bener banget. Oke, kita ngomongin soal pengalaman kerja Audrey di Gila Diskon udah berapa lama? Terus suka dukanya apa aja sih selama menjadi PR di Gila Diskon? Di Gila Diskon itu udah sekitar 1,5 tahun jadi PR-nya Gila Diskon. Suka dukanya ini sebenarnya kayak pedang bermata dua sih. Gila Diskon itu kan, jadi Gila Diskon itu kan startup yang masih tahap awal banget. Nah, karena itu jadi job desk-nya fokusnya nggak cuma di PR aja, tapi juga ada beberapa hal lainnya yang dipercayakan ke aku untuk diselesaikan gitu. Nah, tapi udah biasa ya itu, anak startup tuh multitasking ya. Wah, itu udah biasa sih sebenarnya, multitasking banget anak startup. Nah, itu juga yang jadi nilai plus sebenarnya, karena jadi terekspos ke hal-hal baru, terus akhirnya acquire new skills gitu, which is yang nggak semua orang bisa dapetin di luar sana. Dukanya ya karena fokusnya terlalu lebar, multitasking, jadi kadang suka keteteran dan stres sendiri gitu. Aduh, gimana nih manage waktunya gitu. Karena prioritasnya banyak dan urgent things yang harus diselesain ya makin banyak, itu sih dukanya. Mungkin kita ngomongin starter pack sama mood boosternya Audrey. Kalau di kantor nih, misalnya lagi nggak mood nih, kayak tadi kan Audrey bilang challenge-nya banyak banget. Untuk bisa kembali lagi mood, apa nih tipsnya Audrey? Kalau waktu masih di kantor sih simple aja sih, cuma cukup ada headset, udah dengerin lagu, terus biasa kalau PR kan memang lebih banyak jobnya nulis ya, jadi kadang suka nggak ada ide, terus akhirnya kalau udah nggak ada ide kayak aduh males nih ngerjainnya gitu. Ya udah akhirnya cuma baca-baca artikel, baca-baca news gitu, berita, itu udah berhasil ngembaliin mood lagi sih. Abis itu jadi lebih produktif lagi karena dapat ide gitu. Kalau starter pack-nya Audrey apa aja sih? Apakah harus dengerin YouTube, Spotify, Apple Music, ada kopi di meja, handphone 2, tablet 2. Apa sih starter pack-nya Audrey kalau kerja di kantor ya? Kalau di kantor cuma cukup ya udah iTunes, terus mungkin kayak kopi, that's it gitu. Itu udah musik udah tuh harus paling, ya, musik tuh harus ya. Wah, itu mah harus banget. Kalau enggak, wah gila sih, makin stres kayaknya. Bener. Buat teman-teman yang mau jadi pegawai Gila Diskon, mungkin Audrey bisa kasih tips mereka harus seperti apa sih? Sebenarnya nggak ada tips khusus sih. Mungkin ini mau kerja dimanapun, sebagai apapun, di industri manapun, yang paling penting adalah ngelakuin yang terbaik di setiap pekerjaan kita gitu. Karena itu yang menentukan seberapa dekat kita ke kesuksesan yang mau kita capai. Terus juga mungkin dari skala besarnya, dengan menerapkan hal tersebut, kita bisa berkontribusi lebih, nggak cuma ke organisasi atau perusahaan yang kita tempat kita kerja, tapi juga mungkin ke negara gitu. Tapi kalau dari Gila Diskon sendiri ini, dari pengalaman Audrey, pegawai seperti apa sih yang dicari? Teman-teman Audrey tuh kira-kira punya kesamaan nggak sih?
kalau di dunia startup itu yang paling dicari adalah mereka yang suka hal baru, karena di startup itu dinamis banget kan. Betul. Setiap hari tuh berubah gitu. Kadang hari ini A bikin plan, besok tiba-tiba Berubah lagi. kok jadi B gitu. Itu harus siap gitu, dan kayak ya udah pasrah aja, ngerjain aja udah. Sama Itu harus siap paling penting sih, harus multitasking ya. siap. Bener banget. Itu harus banget. Time managementnya bener-bener diuji banget kalau di startup. Sekarang kita ngomongin soal ritual work from home nih. Mungkin Audrey bisa Yes. share apakah di kantor remote working sudah diberlakukan, jadi Audrey nggak terlalu kesulitan untuk transisi work from home saat ini yang sudah diberlakukan gitu. Kemudian ritual Audrey itu apa sih kalau selama work from home ini, dari pagi sampai sore? Kegiatannya apa aja selama WFH? I see. Jadi kalau di Gila Diskon working hours-nya lumayan fleksibel sih. Jadi meskipun nggak remote working juga nggak masalah gitu. Nah, ini selama work from home, biasanya sih aku langsung ke ruang tamu, karena ruang tamu yang paling banyak dapat sinar matahari. Terus bawa laptop, headset, handphone, sama buku. Plus cemilan-cemilan itu harus banget. Jadi Jam kalau bangunnya sama nggak? Beda sih. Atau lebih santai ya? Lebih santai banget ya. Tapi memang kerjaannya kalau di work from home jadi lebih banyak sebenarnya. Iya. Tapi ya udah, selama kita bisa menyesuaikan waktu, menurutku nggak masalah sih gitu. Jadi ya udah, yang penting ada cemilan, ada handphone, ada headset, ada buku, ada laptop, that's it gitu. Biasanya sih kalau misalkan kayak work from home kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Yeah. Kalaupun kita bosen nggak bisa keluar gitu, nggak bisa jalan-jalan sebentar. Jadi ya udah, akhirnya kalau misalkan lagi bosen nih dengerin lagu sama baca-baca artikel atau berita, biasanya aku ngeluangin 30 menit untuk baca buku, jadi kayak nge-refresh otaknya lagi gitu. Abis itu biasanya langsung berhasil untuk jadi lebih produktif, karena kayak otaknya udah ke-refresh, udah seger lagi, jadi bisa ngelanjutin kerja lagi. Jadi ya udah diulang-ulang aja kayak gitu. Kalau misalkan lagi nggak dapat ide, baca buku lagi, nggak dapat ide, baca buku lagi, kayak gitu. Oke. Public relation ini kan biasanya langsung ketemu sama klien ya, meeting-meeting pasti sering dilakukan kan. Nah, selama WFH ini, tools apa yang dipakai oleh Audrey? Atau mungkin by email aja cukup? Atau by phone gitu? Paling banyak sih masih by email sama WhatsApp ya. Cuma ada beberapa yang mungkin membutuhkan untuk kayak tatap muka gitu, supaya bisa mungkin lebih enak yang ngejelasinnya gitu. Biasanya aku pakai, kalau nggak Google Hangout Meet ya pakai Zoom gitu. Oke. Berarti frekuensi untuk video call tuh agak lumayan sering ya untuk seorang PR saat WFH ini ya? Yes, bener banget sih. Oke. Ini mungkin ada teman-teman yang masih kesulitan untuk menemukan ritme yang pas nih Audrey, untuk mereka bisa lebih produktif selama work from home. Apa sih yang Audrey pengalaman pribadi dapatkan yang it works ternyata buat Audrey selama WFH, tapi harus begini. Mungkin Audrey bisa kasih share tipsnya. I see. Nggak ada hal khusus sih, cuma memang dari dulu tuh aku selalu bikin to-do list gitu. Setiap sebelum mulai kerja, aku selalu bikin list prioritas apa aja yang harus diselesain, yang urgent things-nya tuh apa. Jadi kalau misalkan kayak lagi males kerja, terus ngeliat-liat catatan, ngeliat listnya, ternyata masih banyak nih yang belum dikerjain, itu jadi gelisah. Oh, benar. Jadi gelisah, terus kayak yaudah langsung kerjain lagi. Oke. Jadi balik ke, jadi lebih produktif lagi kayak gitu. Jadi aku biasa bikin to-do list. Itu so far works for me sih. Jadi kalau misalnya kita biasa di kantor to-do list-nya suka miss, selama WFH justru jadi, belum nih. Bener banget. Jadi gelisah, kayak mau ngelakuin hal di luar kerjaan juga kayak, aduh tapi yang ini belum diselesain, kayak gitu. Jadi yaudah, itu sih. Ada beberapa teman-teman yang bilang, pokoknya kalau mau sukses WFH, kalau bisa jangan di kamar, punya ruangan khusus yang disediakan. Itu works nggak buat Audrey? Tergantung juga kali ya. Oke. Tapi tergantung individunya juga gitu. Kembali lagi tergantung individunya. Tapi untuk aku memang works, karena kalau di kamar tuh bawaannya pengen rebahan kan. Nggak bisa ditahan itu. Kita bawaannya pengen rebahan. Jadi kayak aduh, lebih baik cari spot yang memang enak buat kerja. Pokoknya harus beda lah sama ruangan yang buat santai kayak gitu. Itu sih harus, kalau menurutku. Oke, terima kasih Audrey ya udah meluangkan waktu untuk bincang-bincang soal ritual work from home. Terima kasih juga udah undang aku. Sukses buat Gila Diskon ya. Thank you, Mbak. Bye. Dadah.